Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Kenapa? Karena saya buktikan, bukan untuk sombong-sombong. Ada orang mengatakan nanti Ibu Mega sombong banget ya. Karena ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Soal sombong tidak sombong tentu ya PDIP yang tahu, dan PDIP juga perlu evaluasi. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai PDIP menjadi musuh bersama bagi partai-partai politik yang lain. Kita bukan partai yang suka nusuk dari belakang, yang suka mengambil kader-kader dari partai lain. Kita bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Kenapa? Karena saya buktikan, bukan untuk sombong-sombong. Ada orang mengatakan nanti Ibu Mega sombong banget ya. Karena ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Yang menyebabkan PDIP tuduh sombong tadi, bahwa PDIP merasa kuat, merasa punya tiket sendiri, sehingga tidak mau katakanlah bergaul atau berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Nah ini tentu tuduhan kesombongan itu adalah terkait dengan pilpres, terkait dengan koalisi yang dibangun sesama partai politik. Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak, itu bukan Nasdem. Saya tidak pernah tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Soal sombong tidak sombong tentu ya PDIP yang tahu, dan PDIP juga perlu evaluasi. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai PDIP menjadi musuh bersama bagi partai-partai politik yang lain. Prinsip yang dijalankan oleh PD Perjuangan berpolitik itu dengan etika politik, dengan aturan main, memahami seluruh tahapan-tahapan pemilu. Kita tahu diri. Kita tidak bisa bekerja dalam speed yang sama. Kita tidak bisa bekerja seperti itu. Kita tahu kita masih punya banyak kelemahan. Kita tahu kita masih kurang persyaratan. Tetapi kita berikhtiar. Kita memohon pada Sang Maha Pencipta. Diniatkan dengan niat baik tadi. Ketulusan hati, kejujuran hati. Ini modal kita. Dan kalau ada mau bermain-main dengan Nasdem, itu bukan urusan Nasdem lagi, saudara. Saat ini kan sudah melakukan kerjasama dengan partai politik pengusung Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan banyak pihak mengakui kalau kerjasama dengan PD Perjuangan itu kita memegang komitmen. Kita bukan partai yang suka nusuk dari belakang, yang suka mengambil kader-kader dari partai lain. Kita lebih memilih di sekolah partai ini. Mengapa Rakernas di sekolah partai? Karena ini adalah simbol bagaimana pemimpin itu lahir dari sekolah partai, dan Pak Komar ini. Jadi setiap partai kan punya strategi tersendiri. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baru-baru ini saling sindir soal partai sombong.
Awalnya sindiran partai sombong dilontarkan Surya Paloh di acara penutupan Rakernas Partai Nasdem yang digelar di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2022. Surya menyindir, saat ini ada partai yang merasa hebat dan ingin menang sendiri. Surya tidak secara gamblang menyampaikan kepada siapa sindiran tersebut dialamatkan. Namun dia memberi sinyal partai itu berbeda dengan Nasdem yang tidak memenuhi syarat presidensial threshold sehingga membutuhkan mitra koalisi untuk mengusung capres. Di Pilpres 2024, hanya PDIP yang memiliki modal politik presidensial threshold 20% untuk mengusung calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi. Surya lantas meminta para kader Nasdem tidak meniru gaya berpolitik yang sombong tersebut. Apa yang mau kita tiru dari semangat berpikir seperti itu, dengan modal kesombongan seakan-akan yang paling benar, paling kuat, paling berkuasa. Tidak ada itu artinya bagi Nasdem. Presiden RI kelima tersebut mengaku bingung disebut partai sombong karena dirinya merasa tidak pernah menjelekkan partai lain. Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tutur Megawati. Meski saling sindir, kedua pihak sama-sama menyuarakan agar tidak ada lagi yang saling membuat pernyataan memicu permusuhan. Jangan, negeri ini harus dibangun bersatu, tutur Megawati. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyoroti partai politik atau parpol yang berniat membajar kader dari partai lain untuk Pilpres 2024. Tak terkecuali kader dari PDIP, sindiran Hasto ini diungkap dalam pengarahannya di bimbingan teknis, BIMTEK, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Ia mengatakan partai politik bukanlah klub sepak bola, yang bisa sesuka hati melakukan pembajakan pemain handal dari klub lainnya, jadi kita ini partai politik. Kita ini bukan klub sepak bola yang ketika melihat pemain andal dari klub sepak bola lain lalu kita tergoda untuk merekrut dan membajak pemain sepak bola klub lain, kata Hasto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Menurutnya, pembajakan kader merupakan watak politik kekuasaan kapital. Hasto menduga kader yang dibajak oleh partai lain hanya untuk memenuhi kepentingan para kapitalis, bukan bangsa dan negara. Kalau itu terjadi, maka pasti watak politik adalah kekuasaan kapital. Pasti calon-calon yang dibajak itu hanya dipakai untuk kepentingan kekuasaan dan kapital, saudara-saudara sekalian. Bukan untuk kepentingan membangun bangsa dan negara, sentil Hasto. Hasto menegaskan, partainya bukanlah klub sepak bola dan bukan juga gerombolan politik. Ia menyebut PDIP adalah partai politik yang memiliki kaderisasi politik, demi menghadirkan kepemimpinan yang mumpuni. Makanya, kita punya sekolah partai, memperkuat institusionalisasi partai, membangun sedikitnya 82 kantor selama pandemi, terang Hasto. Artinya kita bangun kelembagaan, parpol sebagai kekuatan kolektif, melalui kaderisasi mengajarkan teori politik dan ideologi. Hasto juga menyentil parpol lain yang sudah berbicara calon presiden untuk Pilpres 2024 dari jauh-jauh hari. Hal itu menurutnya tidak sejalan dengan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Idealnya, tambah dia, partai politik menyiapkan calon pemimpin dari internal partainya. Bakal calon diterima dan digembleng melalui proses kaderisasi, lalu diuji di lapangan sebelum dicalonkan di tingkatan eksekutif maupun legislatif. Ketika ditanyakan jika ada anggota partai yang dibajak partai lain apakah akan dibicarakan di Rakernas, Hasto menegaskan bahwa dalam konteks berpartai itu ada disiplin. Disiplin yang dimaksud untuk menyatukan cita-cita partai politik. Setiap kader partai akan menghadapi ujian-ujian di lapangan termasuk godaan-godaan kekuasaan. Keteguhan dalam memilih jalan kepartaian bersama PDI Perjuangan merupakan salah satu bagian kedisiplinan partai dan inilah yang hidup dan terus dibangun PDI Perjuangan, jawab Hasto. Diketahui, salah satu kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah dilirik sejumlah partai politik untuk diusung menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Hal tersebut lantaran Ganjar menjadi salah kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi, berdasarkan hasil sejumlah survei.